kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, biarlah Engkau menerangi hati dan pikiran kami dengan firman-Mu, sehingga hidup kami terus diarahkan sesuai dengan kehendak-kehendak Allah. Engkau yang memberkati, mengurapi hamba-Mu yang penuh kekurangan keterbatasan ini, pakai dengan kuasa-Mu sehingga apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak Allah, dan kami semua bisa mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita bersama-sama melanjutkan saudara serial khotbah dari 10 hukum Allah, dan hari ini kita akan membahas hukum yang ketujuh, yaitu jangan berzina, ya saudara-saudara. Jadi langsung ayatnya sudah ada, jangan berzina. Tapi saya ingin mengajak kita saudara mengingat kembali hukum-hukum ini dari hukum pertama sampai nanti hukum yang ketujuh, Keluaran pasal yang ke-20. Saya juga menampilkannya di slide, ya, terjemahan baru yang kedua. Saya mengajak kita untuk membacanya bersama-sama. Kita baca hukum pertama, kita baca itunya, ya. Kita mulai dari hukum pertama. 1, 2, 3. Hukum pertama, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Hukum kedua, jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembahnya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya sampai kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu keturunan, kepada mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu untuk disalahgunakan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyalahgunakan namanya. Hukum keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Jangan melakukan pekerjaan apapun, engkau, anakmu laki-laki atau perempuan, hambamu laki-laki atau perempuan, hewanmu ataupun pendatang di dalam kotamu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya kamu hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum keenam, jangan membunuh. Hukum ketujuh, jangan berzina. Saudara-saudara, demikian jauh pembacaan firman Tuhan kepada setiap kita, dan biarlah ini jadi pengingat terus, ya, serial ini dari hukum pertama sampai hukum yang ketujuh. Saudara, saya mulai dari film ini, saudara. Film yang sedang ngetrend dan dibicarakan oleh banyak orang pada akhir-akhir ini, yaitu film judulnya Sore, Istri dari Masa Depan. Ada yang di sini sudah menonton Bapak Ibu? Katanya filmnya bagus dan ada yang bilang enggak, ya, enggak ada waktu, ya. Saudara-saudara, kira-kira filmnya adalah bilang begini, ya. Ada seorang pemuda namanya Jonathan, ya, dia belum menikah, lalu ada ini imajinatif, ada seorang perempuan katanya istrinya dari masa depan menghampiri dia. Ya, dia ngobrol, dia kasih tahu apa yang baik buat dia. Saudara, kenapa bagus, ya? Ketika menonton saya pikir-pikir, kenapa film ini bagus? Nah, saya temukan salah satu yang bikin bagus adalah karena istri dari masa depan yang datang menghampiri Jonathan ini masih muda, saudara-saudara. Sekarang coba bayangkan kalau film itu diubah sedikit alurnya.
Yang datang istrinya dari masa depan tapi sudah 80 tahun misalnya begitu. Jonathan bangun dari tempat tidurnya, dia bilang, "Who are you?" Dia bilang, "Aku istrimu dari masa depan. Namaku Sore." Sore? Ini mah bukan sore, ini udah malam ini, malam kelabu ini ya. Saudara-saudara, rasanya akan berbeda ceritanya, dan untung saja bukan seperti itu ceritanya. Untung aja bukan saya yang bikin skenario, saudara ya. Pasti tidak laku. Tapi saudara, ketika melihat film itu, rasa-rasanya ketika dikatakan tinggal serumah dengan istri dari masa depan, sebenarnya itu bukan hanya di film, saudara-saudara. Kalau kita melihat realitas di zaman ini, banyak juga yang model seperti itu, bukan? Ada orang-orang belum menikah sudah tinggal serumah dan mengatakan, "Ini istriku dan suamiku di masa depan." Bahkan bukan di masa depan, aku anggap dia di masa sekarang seperti itu. Belum menikah. Dan banyak seperti itu. Masih pacaran, tinggal serumah, ya, bangun bareng, makan bareng, tidur bareng, berhubungan seksual. Dan mereka menyebutnya uji coba pernikahan, soft opening atau grand opening, apapun istilahnya. Tapi ini uji coba, lihat. Dan ini terjadi makin ke sini, hal semacam ini dianggap biasa, saudara-saudara. Biasa saja. Kita hidup di zaman di mana kekudusan dalam relasi dianggap kuno dan hubungan tanpa ikatan dianggap normal. Seks di luar nikah adalah wajar, tetapi ingat firman Tuhan hari ini. Tetap jelas, tidak berubah. Tuhan mengatakan jangan berzina. Saudara, perintah ini bukan sekedar larangan, tapi undangan untuk menghargai kekudusan seksual, kekudusan pernikahan, menghormati tubuh dan menjaga janji di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, pada tahun 1631 ada satu insiden ya terjadi di dalam penerjemahan Alkitab versi King James Bible. Saudara, apa yang terjadi? Hukum keempat ini enggak tahu bagaimana bisa error. Para penerjemahnya lupa kasih kata jangan di situ. Jadi ini jadi insiden ya. Tahun itu Alkitabnya tiba-tiba dibaca oleh seorang uskup. Loh, kok dikatakan di sini engkau harus berzina? Saudara, akibatnya ditarik dari peredaran dan dijadikan di satu museum. Orang bilang ini Alkitab yang jahat katanya. Yaitu tentu terjemahannya ya yang jahat karena ada kesalahan manusia dalam menerjemahkannya. Tapi coba bayangkan Alkitab ini masih diedarkan, dicetak dengan statement itu, engkau harus berzina. Apa yang terjadi, saudara? Alkitab laris. Sangat laris. Orang suka dan akan mengatakan ya, Alkitab mendukung perzinahan. Dan saudara-saudara, tentu bukan itu yang Tuhan inginkan. Karena apa yang Tuhan katakan adalah perzinahan itu menghancurkan hidup, pernikahan, keluarga, gereja, dan sebuah bangsa. Ya, kegiatan amoral seksual itu menghancurkan. Lalu kenapa harus ada hukum ketujuh ini di dalam 10 hukum? Kenapa Tuhan begitu concernnya kasih hukum ini di dalam hukum ketujuh? Saudara, ini pertanyaannya. Kenapa? Maka kalau kita membaca Alkitab, kita akan menemukan dosa perzinahan adalah dosa besar, saudara. Saudara, mungkin kita bertanya, bukankah semua dosa sama? Ya, dosa sama. Tapi bicara soal perzinahan itu impactnya besar sekali dibanding yang lain. Kenapa? Dosa yang diakibatkan oleh amoral seksual ini begitu besar, jahat, dan menghancurkan secara personal, bisa menghancurkan keluarga, reputasi seseorang, menimbulkan perceraian, menularkan penyakit, mengganggu perkembangan jiwa seseorang, dan bisa menghasilkan dosa-dosa yang lain, pembunuhan, aborsi, bunuh diri, dan lain-lain. Kita tahu dalam Alkitab Daud hancur keluarganya karena dosa seksual. Samson dikalahkan oleh nafsu seksualnya sendiri. Salomo juga demikian, jatuh di akhir hidup pada masa mudanya, jatuh juga pada dosa ini. Oleh karena itu, saudara, kalau kita melihat beberapa bagian dalam Alkitab, kita akan menemukan ayat-ayat ini. Betapa seriusnya dosa perzinahan di dalam Alkitab. Imamat 20 ayat 10 mengatakan seperti ini. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati.
baik laki-laki maupun perempuan yang berzina. Betapa seriusnya hukum ini dan konsekuensinya begitu besar. Ulangan 22 dikatakan, apabila seseorang kedapatan tidur dengan seseorang perempuan yang bersuami, maka haruslah keduanya dibunuh mati. Laki-laki yang telah tidur dengan perempuan itu dan perempuan itu juga. Begitu besar konsekuensinya. Lalu kalau kita lihat di dalam Alkitab, istilah perzinahan ini juga sering dikaitkan dengan perzinahan rohani. Jadi lambang perzinahan rohani, ketidaksetiaan kepada Allah sering dianalogikan seperti orang tidak setia kepada pasangannya. Yeremia dikatakan begini, ternyata seperti seorang istri yang tidak setia terhadap pasangannya, begitu pula kamu tidak setia terhadap aku, hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Saudara, ini artinya begitu seriusnya dosa seksual, perzinahan ini di dalam Alkitab, dan Tuhan begitu concern. Kenapa sampai masuk ke dalam hukum? Karena ini adalah pergumulan dari zaman ke zaman dan kita mesti mengerti kebenarannya. Apa itu berzina, saudara? Ya, berzina atau adultery. Definisinya dari ensiklopedia dikatakan begini. Hubungan seksual antara seorang pria, baik yang sudah menikah atau belum, dengan seorang perempuan yang telah bersuami. Ya, jadi sebenarnya agak sempit pengertiannya, hanya perzinahan antara yang sudah menikah, ya. Tetapi kalau secara lebih luas bukan cuma itu pengertiannya. Definisi secara lebih luas sebagai ini dikatakan sebagai pelanggaran terhadap rancangan Allah yang mula-mula terhadap seks. Jadi kalau kita bicara tentang perzinahan, yaitu ada rancangan awal, lalu sesuatu yang tidak sesuai dengan rancangan awal ini disebut perzinahan. Nah, saudara, pertanyaannya apa rancangan awal terhadap seks? Nah, ini dia, ada 3 hal rancangan awal terhadap seks. Saudara-saudara, yang pertama, seks itu adalah apa? Berkat dari Allah. Saudara, kalau baca Kejadian 1 ayat 28, dikatakan di situ Allah memberkati mereka. Jadi mulai dari sana, memang kehidupan seksual itu pertama-tama adalah berkat dari Allah. Ya. Dan ini yang kedua adalah apa, saudara? Eksklusif. Eksklusif dalam pernikahan, hanya dalam pernikahan, lalu bersifat monogami, ya, hanya antara pria dan antara pria dan wanita, tidak lebih dari itu. Saudara-saudara, berkat eksklusif. Tuhan memberkati seks itu di dalam pernikahan. Tuhan tidak memberkati perselingkuhan, Tuhan tidak memberkati perselingkuhan. Tuhan tidak memberkati pelacuran, Tuhan tidak memberkati itu. Tuhan tidak memberkati seksualitas sebelum menikah, Tuhan tidak memberkati itu. Tuhan memberkati seks dalam pernikahan. Ya, maka dikatakan waktu Allah memberkati mereka, lanjutannya dan berfirman kepada mereka, siapa kepada mereka? Yaitu pria dan wanita, beranak cuculah dan bertambah banyak. Ya, betapa eksklusifnya tugas ini. Lalu yang ketiga adalah apa? Mulia. Seks itu mulia dan memuliakan Allah. Allah memberkati mereka, lalu dikatakan di akhir, penuhi, taklukkanlah bumi, berkuasalah atas segala binatang. Saudara-saudara, seks itu adalah berkat dari Allah, eksklusif dalam pernikahan, bersifat monogami, hanya antara pria dan wanita, lalu mulia dan memuliakan Allah untuk kemuliaan Allah. Sehingga ini rancangan awalnya yang Tuhan berikan mengenai seks. Tapi di zaman ini sudah rusak, kan? Kita bicara seks aja sudah rasanya kayak, wah ini udah menjurus ke hal-hal yang negatif begitu. Kita tidak bisa secara jujur membicarakannya karena sudah rusak oleh dosa. Tetapi pada mulanya, pada awalnya seks berkat dari Allah, eksklusif, mulia dan memuliakan Allah. Betapa indah dan sakralnya seks itu. Nah, saudara, kita kaitkan dengan hukum yang ketujuh ini. Ada 3 hal yang akan saya bahas. Pertama, pelanggarannya, lalu tantangannya, dan perintah dari hukum yang ketujuh ini. Pertanyaan pertama adalah apa wujud pelanggaran dari hukum yang ketujuh? Pertama, saudara, hal yang paling pertama adalah ini. Seks di luar pernikahan. Sudah jelas. Segala sesuatu hubungan seks di luar pernikahan itu adalah dianggap perzinahan. Apa contohnya di dalam Alkitab disebut perzinahan? Kalau perzinahan itu agak dibedakan ya.
dengan percabulan. Perzinahan itu adalah hubungan seksual antara orang yang sudah menikah atau salah satunya sudah menikah. Sedangkan percabulan adalah antara orang yang belum menikah atau misalnya masih pacaran begitu. Ya, itu adalah salah satu wujud pelanggaran. Yang kedua, apa saudara? Perzinahan, pencabulan, pelacuran, poligami, poliandri atau perkosaan. Jadi segala hubungan seksual di luar pernikahan itu adalah penyimpangan, itu adalah perzinahan di hadapan Allah. Yang kedua adalah seks dengan penyimpangan. Ya. Apa seks dengan penyimpangan? Bukan hanya di luar pernikahan, tapi menyimpang secara seksual, homoseksual, lesbian, jadi hubungan sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, itu tidak dibenarkan. Lalu incest, pernikahan sedarah, bestiality atau persetubuhan dengan binatang, itu ada dalam Alkitab sudah dilarang, ya. Lalu kemudian pedofilia dengan anak-anak, itu juga ada dalam Alkitab. Nekrofilia itu tidak ada dalam Alkitab, tapi itu agak serem ya, persetubuhan dengan mayat, saudara ya. Atau sadomasokisme, ya, persetubuhan dengan penyiksaan. Dan itu adalah wujud pelanggaran terhadap hukum yang ketujuh ini. Lalu yang ketiga, saudara, wujud pelanggarannya adalah ini. Seks secara non fisik. Nah, ini dia. Bukan hanya secara fisik tapi secara non fisik. Apa itu? Fantasi liar dalam pikiran, pornografi atau sexting. Ya, chat-chat yang berbau seksual, itu adalah pelanggaran. Maka tadi kita baca di ayat pengakuan dosa, ya. Rasul tadi baca di Matius 5:28, dikatakan setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. So ini menunjukkan bahwa Yesus mengatakan begini, lebih dalam lagi soal arti perzinahan ini. Bukan hanya secara fisik tetapi di dalam pikiran, di dalam hati, menginginkan, itu sudah masuk di dalam dosa perzinahan. Tentu impactnya beda ya kalau di dalam hati dengan yang dilakukan. Tetapi sama-sama dosa di hadapan Allah. Saudara, ini 3 wujud pelanggaran dari hukum ini. Lalu yang kedua, apa tantangan melakukan hukum yang ketujuh ini? Tidak mudah untuk membicarakan hal ini, saudara. Tetapi kita harus sadar betul ada tantangan yang begitu besar ketika bicara bagian ini. Nah, ini bisa memperlengkapi kita ya. Mungkin ada opa oma mengatakan, ini buat apa ya? Buat saya ya. Ini penting. Waktu anak cucu tanya ke kita, setidaknya kita bisa berikan respon-respon yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita ngerti, mereka butuh kebenaran. Mereka mesti tahu apa yang sesuai dengan Alkitab katakan. Anak-anak tanya, mereka ngerti apa yang benar. Saudara, tapi tantangannya dulu ini. Tantangannya adalah kemajuan teknologi. Kita tidak bisa pungkiri. Zaman Alkitab itu belum ada internet, belum ada media sosial, belum ada AI, saudara-saudara. Tapi dosa seksual ditegur dengan begitu keras. Apalagi sekarang. Sudah ada kemajuan teknologi yang lebih besar lagi. Masing-masing anak sekarang punya HP. Setiap kita punya akses. Media sosial, internet canggih sekali. Dunia ini always on begitu. Lalu kecanggihan AI. Ya, saudara, apa AI ini bisa katanya menjadi AI ya, alat Injil. Tapi AI bisa menjadi alat iblis katanya begitu ya. Menjadi alat iblis. Kenapa? Dulu orang bicara pornografi cuman konsumen, dibuatkan ke kita. Sekarang dengan AI bisa bikin sendiri. Dan itu makin mengerikan, saudara-saudara, bisa menjadi kreator. Dan setiap orang mudah terpapar, terlebih anak-anak kita. Kalau dia belum punya dasar tentang bagaimana kehidupan yang kudus secara seksual, tidak mengerti, begitu mudah sekali terpaparnya. Saudara-saudara, kemajuan teknologi. Yang kedua adalah sekularisasi. Apa sekularisasi? Sekularisasi itu adalah segala nilai-nilai yang sudah makin menjauh dari ajaran agama. Apa wujud sekularisasi? Yaitu normalisasi terhadap free sex, normalisasi pornografi, normalisasi LGBT dan yang lain-lain. Kalau kita tanya sekarang, orang udah mulai menerima dan menormalkannya loh, saudara. Gak apa-apa lah, masih muda, udah biasa itu. Ya, sesama jenis udahlah, memang hak asasi manusia, biarkan. Dan yang lain-lain sudah menormalisasi. Seks itu bebas, bahkan ada yang mempraktikkan sebelum menikah itu dianggap wajar. Dan ini juga bisa terjadi dalam keluarga-keluarga Kristen, hati-hati.
Bisa jadikah kita menormalisasi pornografi di dalam kehidupan pernikahan kita? Jangan-jangan saudara kalau ini dinormalisasi, anak juga kita normalisasi. Gak apa-apa anak terjerat pornografi. Dunia juga seperti itu. Ketika kita menormalisasinya, berarti kita sedang diseret oleh dunia ini untuk ikut ajaran dunia dan tidak ikut ajaran Alkitab. Saudara-saudara, pornografi itu merusak sel-sel otak manusia. Dan ini yang mengerikan sekali. Makin marak, makin mengerikan. Dan bagaimana kita bisa menghadapinya. Saudara-saudara, yang ketiga. Kurangnya pendidikan seks, harus kita akui. Ngobrolin seks aja itu kayaknya gimana gitu ya. Bapak Ibu pernah gak Bapak Ibu ditanya sama anak tentang seks, dia dari mana lahir? Atau dulu waktu tanya sama orang tua, gimana jawaban kita? Atau gimana jawaban orang tua kita dulu? Udah tunggu aja nanti kamu dewasa gitu ya. Kita tidak membicarakannya, ini kayak sesuatu yang tidak perlu dibicarakan sekarang, kayaknya sesuatu yang tabu sekali. Tapi semakin kita tidak membicarakannya, semakin apa? Anak-anak akan cari di tempat yang lain jawabannya, bukan? Salah. Dan menjerumuskan. Dan itu yang baru nanti kita kira, loh kok kayak gini? Kok udah hamilin anak orang? Kok kamu terjerat kecandu pornografi? Waduh saudara-saudara. Ketika dia bertanya, kita tidak menjawab. Kita tidak memberikan arahan dan panduan. Sekarang saya mau tanya. Kalau anak cucu atau tanya begini sama opa oma ya, bapak ibu. Apa itu seks? Nah ayo, apa jawabannya? Opa, oma, seks itu apa sih? Ayo, jawabnya apa bapak ibu? Saudara, sebenarnya secara sederhana kita gak usah muter-muter. Seks itu kalau kita isi data apa? Ada nama, ada seks apa? Jenis kelamin kan? Sebenarnya kita akan merujuk itu. Seks itu merujuk pada jenis kelamin antara pria dan wanita. Gitu ya. Kalau dia tanya berhubungan seks, nah itu baru. Berhubungan seks itu apa? Ya, antara pria dan wanita. Ya, disatukan oleh Tuhan di dalam pernikahan. Jadi harus dimasukkan nilai itu dalam pernikahan. Diberkati oleh Tuhan. Lalu buah cinta itu ada bagian tubuh dari papa. Masuk ke dalam bagian tubuh dari mama. Dan Tuhan berkati itu. Dan jadilah kamu. Nah tentu sesuai usianya. Makin dia naik usia. Dia mungkin sudah mengerti secara istilah-istilah biologisnya. Dan tidak apa-apa dia ngomongin. Sekarang ini jadi lucu ya. Menyebut alat vital udah jadi kalau enggak jokes ya, dark joke begitu ya. Udah jokes-jokes yang sensual itu dijadikan candaan. Jadi orang kayak kurang respect terhadap tubuhnya sendiri. Atau kemudian bagian tubuh alat vital itu dianggap makian begitu ya. Dijadikan makian. Jadi kayak enggak sakral lagi, padahal Tuhan menciptakan itu berkat, mulia, indah, kudus, eksklusif. Jadi harus dihormati. Waktu kita jelaskan dengan hormat. Ada beberapa prinsip. Saya ini ada banyak sekali contoh-contoh pertanyaan saudara. Tapi saya pikir terlalu panjang. Tapi ini prinsipnya kalau ada yang nanya seperti itu. Siapapun, anak sekolah minggu, anak remaja. Pertama prinsipnya ya. Prinsipnya adalah jujur. Jangan bohong. Kamu lahir, kamu datang dari pohon pisang, nggak gitu ya, jangan ya saudara. Kamu pas ini mama ya dikirim ya dari pesawat tiba-tiba ada paket, enggak, itu bohong ya. Jujur aja ya, memang dari perut ada sel-sel dan yang memang Tuhan satukan. Yang kedua apa? Tidak vulgar bahasanya, jadi mesti belajar ya bagaimana. Yang kedua no praktek, begini caranya, bukan saudara, tidak ada itu. Lalu yang ketiga harus ada prinsip-prinsip nilai firman Tuhan. Jadi sebenarnya ini zaman kita mesti kasih tahu firman Tuhan kepada mereka. Daripada nanti dunia ini yang akan mengisi pikirannya soal seksualitas. Dan makin tidak bisa lagi kita mendidik mereka dalam kebenaran. Dunia ini juga ajarin edukasi seks. Apa yang diajari oleh dunia? Safe sex. Alkitab ajarkan holy sex. Iya kan, dan diwajarkan. Apa yang dikatakan oleh dunia ini? Gak apa-apa kamu lakukan itu, tapi hindari resiko hamil di luar nikah, hindari penyakit. Nah ini caranya gini. Wah. Sedangkan holy sex apa? Bebas tapi di dalam ikatan pernikahan.
Safe sex bicara nikmati kepuasan sementara, nggak apa-apa ganti-ganti, yang penting aman. Holy sex komitmen seumur hidup dengan orang yang sudah dinikahi. Lalu safe sex bicara tentang kesenangan pribadi, sedangkan holy sex untuk memuliakan Allah. Jadi memang dunia ini juga ajarkan edukasi, tapi edukasinya agak beda dengan Alkitab. Dan Tuhan pengen kita yang sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Saudara, para orang tua di zaman ini begitu berat sekali tugas dan tanggung jawabnya. Tidak mudah ya. Dan saya tidak ingin kita nanti kembali dari sini lalu kemudian datang ke rumah, wah menjadi orang yang curigaan ya. Oh ini apa nih anak saya ini pasti ada apa-apa nih ya, jatuh dalam dosa. Bukan itu saudara. Yang paling penting yang pertama kita lakukan sebagai orang itu adalah pertama-tama kita terkoneksi dengan Tuhan terlebih dahulu. Paling penting. Karena bagaimana kita tahu Tuhan maunya apa kalau kita tidak punya relasi sama Tuhan. Yang kedua terkoneksi dengan anak-anak. Jadi anak-anak ini butuh didengarkan dan kita mesti berelasi dengan mereka. Jangan jadi polisi buat anak. Tapi bangun relasi. Karena kalau pulang dari sini jadi polisi, akhirnya banyak kepura-puraan yang diberikan. Saudara-saudara, kiranya ini jadi makin membuat kita sadar ini penting sekali dan mari kita melakukannya. Pertanyaan yang selanjutnya adalah apa perintah dari hukum ketujuh ini? Perintah ya, kalau ada larangan ada perintah positifnya. Perintah ketujuh ya, perintah dari hukum ketujuh ini pertama ini. Yang pertama adalah setialah untuk hidup dalam kekudusan. Untuk yang sudah menikah bertekad, berkomitmen dengan pasangan, cintai pasangan, kasihi pasanganmu dengan sungguh-sungguh, dengan cinta yang daripada Tuhan, hanya Dia dan engkau menikmati kehidupan seksual itu bersama dengan pasangan. Yang kedua, bagi yang belum menikah, anak muda masih berpacaran, ya, tanya kembali tujuan ini pacaran apa? Apakah pacaran ini menjaga kehidupan kekudusan seksual atau tidak? Bertekad dalam hatimu, katakan, aku mau menjaga kekudusan seksual sebelum menikah, tidak mau melakukan hubungan seksual. Nilai semacam ini mesti diperdengarkan, diwariskan, karena dunia ini akan menormalisasi semua itu. Lama-lama orang akan menganggap udah biasa aja, gak usah terlalu kudus-kudus banget. Nah kita harus melawan arus itu saudara. Setialah yang kedua saudara adalah jagalah apa? Jagalah mata, hati dan pikiran untuk memuliakan Tuhan. Godaan itu mulai dari mata. Ya. Waktu Daud melihat Batsheba, dia lihat kan? Apa yang salah? Dia terus melihat. Melihat, it's okay kadang-kadang kita, ada orang yang berpakaian ya kurang bahan begitu. Terus menerus melihat itu jatuh dalam dosa. Ketika melihat itu, udah tutup mata, lihat yang lain. Karena semakin terus, lirikan pertama, kedua, ketiga, keempat itu yang menghancurkan. Maka jaga mata ini saudara, jangan sampai kita jatuh di dalam dosa. Mengingat-ingatnya ya. Lalu kemudian jaga pikiran, jaga hati kita. Dan kemudian ini penting juga, jaga diri kita supaya kita tidak jadi batu sandungan. Ya, jaga apa? Jaga pakaian kita, saudara ya. Buat para kaum wanita, jaga pakaian, berpakaian. Jangan membawa orang jatuh ke dalam dosa. Cara berpakaian itu penting sekali, ya, supaya orang tidak jatuh dalam dosa. Jangan menggunakan baju-baju yang membawa orang jatuh ke dalam dosa. Apalagi yang dijaga, jaga relasi dengan lawan jenis. Kata-kata sensual, sentuhan. Itu ada batasnya agar tidak ya melanggar batas-batas. Kita mesti menjaga, apalagi yang sudah menikah ya. Jaga diri supaya tidak jatuh dalam hal-hal seperti itu. Yang ketiga apa saudara? Hindari apa? Hindari hal-hal yang menjerumuskan kita ke dalam dosa. Lebih baik hindari dan jauhi. Sama seperti Yesus ketika dia digoda dalam hal seksual oleh si tante. Dia ngapain? Lari saudara. Ya. Kadang-kala itu jalan yang terbaik. Kita jangan bilang kita hebat sekali, tapi lari adalah jalannya. Maka dari mana? Perhatikan pergaulan, pertemanan kita. Apa yang membawa kita pada dosa-dosa ini, seksual, kita jauhi, hindari itu. Aplikasi, website, tontonan, film-film romantis sensual, atau buku-buku yang menjerumuskan pada dosa seksual, perlu kita hindari. Supaya apa? Supaya jangan masuk terus dalam pikiran kita hal-hal itu dan kita akan terjerumus, makin susah untuk keluar. Saudara, beberapa waktu ini
ada satu yang lagi ngetrend, yaitu S-line ya. Jadi orang posting berapa banyak S-line di kepalamu. Ya, orang FOMO. Apa S-line itu? Ternyata dari film Korea. Saya belum menonton filmnya, tapi saya nonton review-reviewnya. Jadi kira-kira gini, saya punya kacamata, saya bisa lihat S-line, sex line, garis seksual seseorang. Ada garis merah kepada siapa aja dia melakukan hubungan seks. Dan ini ternyata jadi kacau ya dunia waktu itu, karena terbuka skandal. Ada perselingkuhan ini dan ini gara-gara bisa kelihatan. Nah sekarang coba bayangkan semua kita bisa punya kacamata ini. Apa yang terjadi? Lihat kiri, kamu dosanya ini ya. Ayo, kamu kemarin baru lakukan itu. Sekarang S-line bukan cuma sex line, tapi semua dosa kelihatan. Bayangkan saudara, kacamata saya ini bisa lihat dosa Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Ini saya udah tahu nih dosa-dosanya. Terus Bapak Ibu juga bisa lihat dosa saya. Apa yang terjadi? Malu bukan? Malu, takut, insecure, takut dihakimi, takut kebongkar begitu. Tapi saudara-saudara, pernahkah kita berpikir Tuhan punya S-line itu ya, dalam tanda petik. Dia bisa melihat, mengerti, tahu semua, bahkan kedalaman hati, pikir apa yang di dalam hati kita Tuhan tahu. Dan waktu kita datang kepada Tuhan, apa yang datang? Ya, apa yang kita akan lakukan? Apakah kita malu? Kita takut? Kalau sama orang kan kita takut dihakimi. Tapi sama Tuhan, Tuhan tidak akan hakimi kita. Nah itu yang kebenaran yang harus kita pegang. Tuhan tidak menghakimi ketika seseorang datang mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Yesus pernah berkata begini ya, ketika bertemu dengan seorang pezina, perempuan berzina, ketika orang mau hakimi dia, Yesus berkata di akhirnya, aku pun tidak menghukum engkau. Sekarang pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara, apa artinya? Yesus sendiri menerima itu. Maka seseorang, Martin Lloyd-Jones pernah berkata seperti ini. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Perzinahan bukanlah dosa yang tak terampuni, itu memang dosa yang mengerikan. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh bertobat dan menyadari betapa besarnya dosamu serta menyerahkan dirimu kepada kasih dan anugerah Allah yang tak terbatas, engkau dapat diampuni dan aku meyakinkanmu tentang pengampunan itu. Jadi ketika kita sadar ini salah, yang paling penting ada pertobatan. Saudara-saudara, kalau hari ini kita menyadari, saya punya kecenderungan jatuh dalam dosanya. Ada godaan-godaan itu begitu kuat sekali ingin menjatuhkan saya. Maka hari ini Tuhan memanggil kita untuk datang kepada Dia. Minta kekuatan dari Dia, minta belas kasihannya supaya Tuhan mengisi kekosongan hati kita. Kenapa orang candu pada seksual itu sebenarnya ada yang kosong dalam hatinya. Dia pikir dia bisa mengisinya dengan seksualitas. Tapi cuma satu yang bisa mengisi, hanya Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa mengisi. Jadi kalau kita sadar aku mudah sekali jatuh dalam hal ini, benar-benar kita meminta kekuatan dari Tuhan. Tuhan, biarkan saya alami kasih-Mu, bukan dari yang lain. Isi hatiku dengan kasih-Mu, kasih-Mu yang abadi. Lalu saudara, kalau hari ini kita datang dan menyadari Tuhan, kayaknya saya sudah terlalu candu, saya sudah terlalu ketagihan, saya sudah gagal dalam dosa ini. Maka hari ini Tuhan memanggil kita apa? Bertobat saudara, berbalik. Jangan terus-menerus hidup dalam dosa itu. Tuhan tidak menyenanginya, Tuhan tidak menyukainya. Bertobat, tinggalkan dosa itu. Dan kalau hari ini kita datang dan berkata, aduh kayaknya saya sudah tidak bisa diubah, saya sudah hancur sekali, saya sudah dibebani oleh kehancuran, oleh dosa masa lalu atau dosa saat ini, maka Tuhan berkata kepada kita, aku ingin memulihkanmu. Aku tidak menghukummu, aku ingin memulihkanmu. Dan saya ingin mengatakan kuasa salib Kristus masih sanggup memulihkan mereka yang terjatuh di dalam dosa perzinahan. Dan mari kita, biarlah Tuhan menolong kita saudara, bertekad hidup dalam kekudusan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Silakan ambil waktu secara pribadi Bapak Ibu, renungkan sejenak apa kebenaran firman Tuhan hari ini, dan ambil satu tekad apa yang Bapak Ibu ingin ambil berdasarkan kebenaran firman ini.
Bapa di sorga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami sama-sama dengarkan. Biarlah Tuhan tolong kami untuk menghidupinya dalam kehidupan kami. Dalam kegagalan, kejatuhan kami percaya ada anugerah bagi setiap kami. Ada anugerah bagi orang-orang gagal yang menyadari dosanya dan bertobat dan berbalik kepada Allah. Tuhan tolong kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Jangan biarkan kami terus terjerumus di dalam dosa, terjerat dalam dosa. Tapi biarlah Tuhan menolong memampukan kami untuk bisa bebas dari belenggu dosa. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.